Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Pak Aang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nurizati SPD MSI. Baik, di sini kami di kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Mutiara Anita dengan NIM 2003 020009, Fani Wolansari dengan NIM 2003 020010, dan saya sendiri Nadila Witriani dengan NIM 2003 020012. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai studi kasus yang ketiga yang ditugaskan oleh Pak Aang. Nah, dalam studi kasus ini kami akan membahas yang pertama adalah kasusnya. Baik, fenomena pelanggaran hak asasi manusia atau HAM kerap terjadi di lingkungan sekolah. Kasus hak-hak guru yang tidak ditunaikan secara baik oleh oknum kepala sekolah pun kian merebak. Padahal kepala sekolah sebagai pejabat publik sekaligus pelayanan publik dituntut melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tindakan koruptif, intimidatif, serta diskriminatif harus dihindari sejauh mungkin oleh kepala sekolah. Sebaliknya, kepala sekolah harus memiliki integritas serta moralitas yang baik, akuntabilitas dalam menjalankan kewenangannya, serta mampu menumbuhkan iklim demokratis dalam kehidupan di sekolah. Nah, kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan harus menjadi role model atau suri teladan bagi setiap entitas yang ada di lingkungan sekolah. Karenanya, kepala sekolah harus memperhatikan setiap nilai, norma, etika, dan moralitas yang berlaku dalam dunia pendidikan. Di samping itu, kepala sekolah sudah semestinya menyelenggarakan pendidikan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, sehingga dapat membentuk kultur pendidikan yang humanis di lingkungan sekolah. Sebagaimana filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan, pendidikan adalah buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Nah, untuk itu, kepala sekolah sudah semestinya memperhatikan kondisi dari setiap entitas yang ada di lingkungan sekolah, yakni salah satunya ialah guru. Nah, terutama jaminan kondisi, nasib, serta pemenuhan hak-hak guru honorer oleh kepala sekolah ketika pandemi COVID-19 saat ini. Nah, namun dalam praktiknya berbagai hal ideal di atas ternyata justru tidak seindah dengan apa yang disebutkan. Nah, secara kontras, kondisi ideal tersebut dicederai oleh berbagai tindakan menyimpang dari oknum kepala sekolah yang tidak mengindahkan nilai-nilai, etika, dan moralitas yang berlaku di institusi pendidikan yang dipimpinnya. Pemikiran ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana kondisi dan nasib guru honorer yang ada di sekolah di Pekanbaru pada saat pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan banyak guru honorer yang mengalami perlakuan kurang baik dari oknum kepala sekolah. Hak-hak guru honorer justru tidak dipenuhi dengan baik oleh oknum kepala sekolah, pemberian gaji yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya, dan bahkan ada gaji guru honorer yang tidak dibayar sama sekali. Nah, lebih parah lagi, hak-hak demokratis mereka dibungkam secara paksa. Para guru honorer diancam akan dipecat jika mereka menyuarakan atas pemenuhan hak-haknya. Nah, berbanding terbalik dengan oknum kepala sekolah dan bendahara yang justru kerap menyalahgunakan kewenangannya dalam penggunaan dana BOS. Nah, oknum kepala sekolah justru lebih mementingkan pembangunan infrastruktur di ruang kerjanya sendiri ketimbang memberikan hak guru honorer yang terancam kesejahteraannya di saat pandemi. Nah, lebih parahnya lagi, tindakan oknum kepala sekolah tersebut justru dilegalkan oleh oknum pegawai dinas. Nah, inilah yang penulis anggap peranan kepala sekolah ini merupakan pelayan publik sudah bergeser rasa menjadi pejabat politik atau pemimpin perusahaan, bahkan menjadi raja atau ratu di sekolah. Tentunya ini menunjukkan sebagai pejabat publik, kepala sekolah tidak menyelenggarakan pendidikan sesuai amanah konstitusi. Baik, selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fani Wolansari. Kepadanya disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dari kelompok kami sendiri, kami menemukan tiga data. Yang pertama, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kondisi dan nasib guru honorer yang ada di sekolah di Kota Pekanbaru pada saat pandemi COVID-19. Yang kedua, menurut hasil penelitian penulis, menunjukkan banyak guru honorer yang mengalami perlakuan kurang baik dari oknum kepala sekolah. Yang ketiga, di mana hak-hak guru honorer tidak dipenuhi dengan baik oleh oknum kepala sekolah. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai analisis data. Untuk analisis data,
Yang pertama, identifikasi masalahnya. Yang pertama, oknum kepala sekolah tidak memenuhi hak-hak dari guru honorer dengan baik, seperti pemberian gaji yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya, dan bahkan ada gaji guru honorer yang tidak dibayar sama sekali. Lalu selanjutnya, hak-hak demokrasi mereka dibungkam, di mana mereka diancam akan dipecat jika mereka menyuarakan atas pemenuhan hak-haknya. Di mana ini melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik. Selain itu, pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak yang merupakan hak asasi. Adanya peraturan-peraturan hukum tersebut sudah semestinya membuat guru honorer juga berhak mendapatkan dan memberikan informasi mengenai kondisi yang dihadapinya tanpa merasa ketakutan atas ancaman dan berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungannya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mengenai lanjutan dari analisis data akan disampaikan oleh teman saya, Mutiara Anita. Kepada Mutiara Anita, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan analisis data. Yang kedua itu ada faktor-faktor penyebabnya. Faktor penyebab dari kasus ini diduga terjadi karena oknum kepala sekolah dan bendahara kerap menyalahgunakan kewenangannya dalam menggunakan dana BOS, melakukan tindakan pungli dan penipuan, serta lebih mementingkan pembangunan infrastruktur di ruang kerjanya sendiri ketimbang memberikan hak guru honorer. Yang dimana seharusnya dana BOS dipergunakan oleh sekolah untuk membeli seluruh kebutuhan pembelajaran, seperti membangun sekolah, mengembangkan perpustakaan, hingga meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Pemerintah memberikan kewenangan 100% kepada pihak sekolah dalam menggunakan dana BOS. Namun, dipergunakan untuk keperluan sekolah dan bukan untuk pribadi. Hal ini dijelaskan pula pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, menyebutkan bahwa komponen pembiayaan BOS dapat dipergunakan untuk pembayaran guru honorer hanya untuk memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM. Selanjutnya itu ada perbaikan. Perbaikan atau solusi yang seharusnya dilakukan mengenai kasus tidak terpenuhnya hak-hak guru honorer ialah yang pertama, karir dan kesejahteraan dari guru honorer sudah semestinya lebih diperhatikan dan ditingkatkan. Yang kedua, kepala sekolah sebagai pelayan publik hendaknya lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer yang merupakan anggota yang dipimpinnya. Yang ketiga, hendaknya memperhatikan kembali tentang penempatan seseorang dalam jabatan kepala sekolah. Yang keempat, sebaiknya jabatan kepala sekolah wajib diberikan dan diseleksi melalui diklat pendidikan yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai karakter ideologi Pancasila. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara Anita atas penjelasan yang telah diberikan. Sekian dari kelompok kami, terlebih kurangnya kami mohon maaf, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.